Pinisi Dewi Anjani tenggelam di perairan Dermaga Pink tidak jauh dari pelabuhan Marina Waterfront, Labuan Bajo. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo menyatakan kapal sedang dalam kondisi berlabuh atau parkir saat insiden terjadi. Namun dari hasil penyelidikan sementara, awak kapal ternyata tertidur dan tidak sempat memompa air keluar kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, semua awak kapal berhasil menyelamatkan diri. Sebelumnya pada Jumat lalu, kapal wisata Pinisi KM Putri Sakinah tenggelam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kasus ini terus jadi sorotan. Pengawasan terhadap pelaku wisata bahari pun dipertanyakan. Istri pelatih Valencia CF yang tenggelam di Labuan Bajo, NTT, menangis histeris saat melihat jasad putrinya yang baru ditemukan. Hingga kini, jasad Martin dan dua anaknya masih belum ditemukan. Martin dan ketiga anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan satu jenazah korban KM Putri Sakinah yang diduga anak dari Martin Fernando. Jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan di sekitar Pulau Serai, Senin pagi. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu, pemerintah memberi perhatian khusus atas peristiwa ini. Evakuasi dan pencarian korban pun diminta untuk dipercepat. Kita memonitor adanya kejadian kecelakaan di Labuan Bajo yang kami juga minta kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kemenhub ya, untuk bekerja keras secepat mungkin melakukan penanganan karena menurut informasi terakhir korban masih belum ditemukan. Peristiwa ini menambah panjang daftar kapal tenggelam di kawasan Labuan Bajo. Sepanjang 2025 ini kurang lebih ada 6 kapal tenggelam yang tercatat. Di awal tahun ada kapal Presley Jalasena yang karam akibat diterjang gelombang tinggi. Kemudian pada 22 Maret ada kapal Raja Bintang 02. Dan di 14 Mei 2025 ada kapal Lombok Wafil Putra yang juga tenggelam. Kapal Alam Kita 03 karam pada 28 Agustus 2025 akibat lambung kapal bocor. Dan yang terbaru, kapal Putri Sakinah yang membawa 11 penumpang tenggelam pada 26 Desember 2025. Cuaca buruk hingga kapal bermasalah menjadi salah satu penyebabnya. Pemerintah pun diminta untuk memperketat prosedur pengamanan wisata, terutama wisata bahari. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengingatkan semua pegiat wisata bahari untuk tidak berlayar tanpa izin. Kemenpar pun menegaskan akan memberikan sanksi bagi pengelola wisata yang melanggar aturan. Bila ada kapal wisata yang melakukan pelayaran tanpa surat izin berlayar dari kantor Kesyah Bandaran Labuan Bajo, tentu sanksi akan diberikan oleh aparat terkait. Tapi kami berharap agar tidak ada satupun kapal wisata ataupun pengelola kapal wisata yang berlayar tanpa izin berlayar, karena hal ini sekali lagi terkait dengan keselamatan baik wisatawan itu sendiri maupun oleh kru kapal itu sendiri. Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru di ruas Jalan Arteri Karawang, Jawa Barat kembali dibanjiri oleh ribuan kendaraan dari dua arah berlawanan. Kepadatan kendaraan terjadi baik dari arah ibu kota Jakarta ke arah timur maupun dari arah timur ke arah kota Jakarta. Padatnya volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi serta roda 2. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan panjang, kepolisian dari Polres Karawang terpaksa memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup di jalur arteri Karawang, tepatnya di simpang pertigaan pendek.
Rekayasa lalu lintas tersebut dilakukan secara situasional sesuai dengan kondisi kepadatan kendaraan di lapangan. Pihak kepolisian memperkirakan arus puncak libur panjang tahun baru akan terjadi pada Rabu malam besok. Dan pemirsa, untuk mengetahui arus lalu lintas dan pergerakan penumpang pada masa libur Natal dan Tahun Baru, sudah ada rekan kami jurnalis iNews Rudi Setiawan di Jalan Arteri Karawang, Jawa Barat, dan Jen Cahyani yang ada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita ke Rudi terlebih dahulu. Rudi, seperti apa arus lalu lintas saat ini di Arteri Karawang? Ya, Davi dan pemirsa, selamat malam kami ucapkan. Untuk di jalur arteri pada Selasa malam ini memang cukup ramai. Tadi sempat pihak kepolisian di Polres Karawang, Jawa Barat melakukan rekayasa arus lalu lintas di mana lampu merah di belakang saya ini sempat dimatikan untuk rekayasa untuk mengurai kemacetan. Adapun untuk kondisi arus lalu lintas pada tadi pagi, maksudnya tadi sore sempat mengalami kepadatan karena dibarengi selain para pemudik yang juga berdatangan dari arah ibu kota, maksudnya dari ibu kota yang menuju ke arah timur, juga dibarengi dari banyaknya masyarakat lokal yang pulang kerja. Untuk saat ini berbeda dengan tadi sore. Untuk saat ini lebih relatif lancar, dan kemudian dari arus kedua yang saya sebutkan ini merupakan arus dari jalur arteri yang dari arah Tanjung Pura, dan kemudian ini arus yang datang dari belakang saya ini dari arah kota. Jadi ada dua arus ini yang dijadikan satu jalur arteri. Tapi seperti sebelumnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, memang menjelang tahun baru, biasanya pada menjelang tanggal 31 itu arus kendaraan masyarakat banyak yang berliburan ke arah timur untuk berbagai tujuan. Ya, tapi untuk sementara itu kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri, ya, Dapi. Baik, ada ribuan kendaraan yang melintas di jalur arteri. Bagaimana kemudian situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen, Jen Cahyani, seperti apa situasinya? Ya, Davi dan juga pemirsa, kalau di Stasiun Pasar Senen hingga sore ke malam hari saat ini belum terpantau adanya kepadatan atau kenaikan calon penumpang yang datang, meskipun tercatat hari ini merupakan hari di mana angka kedatangan ini cukup tinggi atau termasuk yang tertinggi, yakni ada di 42.000. Ini di angka kedatangan penumpang dari berbagai daerah ke Jakarta. Ini artinya hari ini sudah memasuki arus balik untuk periode libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru. Namun selain hari ini, puncak untuk arus balik nantinya juga terjadi di tanggal 4 Januari 2026 di 43.597. Dan untuk keseluruhan data dari KAI Daob 1 Jakarta sendiri, untuk tiket yang sudah terjual di periode Nataru kali ini sudah ada 739.600 dari 909.000 tiket yang disediakan. Sudah ada 81% yang terjual, namun masih ada sisanya mungkin bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket untuk kembali ke Jakarta, karena dari PT KAI Daob 1 Jakarta juga masih menyediakan diskon atau potongan tarif sebesar hampir sampai 30%. Ini juga masih ada karena masih terjual 315.000 tiket. Dan nanti akan kita lihat seperti apa sampai nanti periode Nataru kali ini di tanggal 4 Januari 2026. Dan selain itu dari PT KAI juga sudah menyediakan kereta tambahan, ya, sehingga nanti memang diperkirakan untuk Nataru kali ini penumpang yang menggunakan mode transportasi kereta api ini memang melonjak tinggi. David. Ya, masih ada tiket yang bisa dapatkan penumpang. Terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebelumnya ada Rudi Setiawan dari jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan ijazah melalui mekanisme citizen lawsuit terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Hakim terima 5 alat bukti dari penggugat.
Dalam sidang, majelis hakim menerima 5 alat bukti dari penggugat. Sidang beragendakan pembuktian penggugat dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi dengan anggota Aris Gunawan dan Luli Jatikumoro. Dalam persidangan, Ahmad Satibi melakukan analisa dan pencocokan terhadap 33 alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Dari hasil pemeriksaan, tidak seluruh bukti dinyatakan lengkap dan sah. Ia juga menegaskan daftar alat bukti perlu diperbaiki, terutama terkait bukti ijazah yang dinilai masih terdapat perbedaan. Majelis hakim kemudian menunda sidang dan menjadwalkan persidangan lanjutan pada Selasa pekan depan dengan agenda pembuktian dari para tergugat. Nah, saat ini tibalah saatnya penggugat menyampaikan bukti-bukti berupa surat. Nah, surat-surat sebagaimana dimaksud terdiri atas 33 jenis. Nah, setelah kami lakukan penelitian secara seksama ketika diberi kesempatan oleh majelis hakim, tidak semuanya. Ada beberapa alat bukti kami itu dinilai tidak valid karena itu asli. Misalkan buku alumni, kami takut kalau dikirim paket dari Bogor ke sini ternyata hilang. Kan tidak mungkin diproduksi lagi karena itu cetakan tahun 88. Kemudian yang kedua juga ijazah Insinyur Bambang yang lulus tahun 85. Kan tidak mungkin kalau ijazah yang asli tiba-tiba dihadirkan di sini ternyata hilang. Nah, Pak Jokowi aja yang menunjukkan kepada teman-teman media aja nggak boleh pegang, nggak boleh ngotret kok. Nah, ini jasa asli. Tapi kami menilai ada nilai-nilai wise, nilai-nilai bijak, nilai objektif dari majelis hakim nanti bisa disusulkan ya. Jadi tidak ada yang salah dengan